Kita lanjutkan ya. Ayat 34. Bismillah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jim kecil disebut waqaf jaiz. Boleh hentikan, boleh juga diteruskan. Sesuaikan dengan panjang pendek nafas kita. Kalau pendek nafasnya berhentikan saja. Kita ulang. Innallaha didahului fathah, lafaz Allahnya, maka harus dibaca tebal. Innallaha indahu. Nun sukun atau tanwin bertemu dal, ta atau ko disebut bacaan ikhfa, akrob. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Saat berdengung, lidah kita bergeser posisinya dari posisi nun sukun menuju dal. Pergeseran itulah yang disebut dengan akrob atau dekat. Gesernya lidah sedikit saja. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Huruf terakhir kita perhatikan, ini namanya huruf ta marbutoh. Ketika dihentikan harus dibunyikan ha sukun. Ilmus sa'ati, ketika berhenti ilmus sa'ah. Kita ulang. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Ada jim kecil, ini disebut waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Kita ulang. Wa yunazzilul ghaitha. Ya sukun didahului fathah. Ghoi disebut bacaan mad lin atau mad layyin. Lin artinya lunak. Jadi bunyi ya sukun harus dibaca lunak atau lembut. Ghaitha. Bukan ghaitha, bukan. Ghaitha. Ketika mad lin dihentikan atau ada di ujung bacaan, ini harus dipanjangkan 6 harokat. Huruf terakhir sukunkan. Ghaitha, ketika berhenti ghaith, sukunkan huruf terakhir. Kita ulang. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Ada qaf dan lam kecil disebut waqaf ula. Lebih baik dihentikan. Wa ya'lamu ma fil alif kemudian diikuti dengan lam sukun. Nah, ini disebut bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara bacanya bunyi lam sukun, baca dengan jelas. Fil a tidak boleh. Fil a le hindari. Wa ya'lamu ma fil arham. Ro sukun didahului fathah disebut bacaan ro tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Cara bacanya bunyi ro ini kurangi getarannya. Jadi tidak boleh ar. Fil ar, angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Kita ulang ya. Wa ya'lamu ma fil arhami. Fathah diikuti alif. Ha disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup. Kemudian dihentikan disebut bacaan mad arid lis sukun. Cara bacanya ha panjangkan 6 harokat. Huruf yang terakhir sukunkan. Fil arhami, ketika dihentikan fil arham. Kita ulang ya. Wa ya'lamu ma fil arham. Masya Allah, barakallahu fikum. Kak Sisko, Isturi Dani sehat selalu, lancar rezekinya, lancar semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula. Lebih baik dihentikan. Kita ulang. Wa ma tadri, dal sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah sugro.
Kolkolah artinya memantul, sugro itu kecil. Sesuai namanya bunyi dal, pantulkan tapi jangan berlebihan. Cukup dialirkan. Wa ma tadri. Bunda Cimol, terima kasih, sehat selalu, lancar rezekinya, lancar semua urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa ma tadri nafsum madza. Dumah tanwin bertemu mim, disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi dumah tanwinnya langsung masukkan pada mim, dengungkan 2 harokat. Nafsum madza taksibu ghadan. Fathah tanwin dihentikan. Ini disebut bacaan mad iwad. Iwad itu artinya pengganti. Cara bacanya sesuai namanya, bunyi fathah tanwin kita ganti jadi fathah panjang. Awalnya taksibu ghadan. Ketika dihentikan, hilangkan garisnya 1. Taksibu ghoda. Jangan terlalu panjang, 2 harokat saja. Kita ulang, bismillah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghoda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula, lebih baik dihentikan. Wa ma tadri nafsum bi. Dumah tanwin bertemu ba disebut bacaan iklab. Setiap ada bacaan iklab pasti ada namanya mim kecil, mim sogir ini ya. Ini menunjukkan bahwa di sini ada bacaan iklab. Rapatkan bibir, dengungkan 2 harokat. Nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada dumah diikuti waw sukun. Mu disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad arid bisukun. Masya Allah, Bang Juan Joy, terima kasih, sehat selalu, lancar rezekinya, lancar semua urusannya, amin ya Rabbal Alamin. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dihentikan disebut bacaan mad arid bisukun. Mu panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Tamutu ketika dihentikan, tamut. Huruf tak ketika disukun, tak ini punya sifat namanya hamas. Jadi harus mengeluarkan percikan udara dari lisan. Tamut. Sedikit saja percikannya. Kita ulang. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Inna, nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Cara bacanya bunyi nun dengungkan 2 harokat, tahan 2 ketukan. Innallaha, lafaz Allah didahului fathah disebut lafaz Allah tafkhim. La kita ganti jadi lo. Innallaha alimun kha. Dumah tanwin bertemu kha disebut bacaan izhar halki. Bunyi dumah tanwin baca dengan jelas tanpa dengung. Alimun khabirun. Kasrah diikuti ya sukun. Bi disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan mad arid bis sukun. Cara bacanya bi panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Innallaha alimun khabir.